Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Inna Allahu wa malaikatahu sallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi shollihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa
wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan kesehatan dalam Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan yang Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, tidak untuk sesama manusia. Tidak pantas untuk manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa. Karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah engkau sesekali kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan seorang ibu yang telah melahirkan kita dan mengandung kita selama 9 bulan. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan Jumat ini, khatib akan memberikan beberapa contoh peristiwa dari beberapa banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Salah satu contohnya itu peristiwa saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah, yang pada saat itu begitu tandus, tidak ada air di situ. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dan mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari dari Safa ke Marwah. Ia mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk tetap mencari air untuk putranya di padang tandus. Dan kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Contoh yang kedua itu saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat itu Fir'aun sedang mencari untuk
mencari atau mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Maka ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu menjadi seorang rasul. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentralnya peran ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam peristiwa di atas, bahkan Allah memberikan ilham kepadanya. Dan semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikian khutbah pertama ini, semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyudirahu ala dilani kulli walau gharihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam khutbah pertama tadi, dari dua jenis peristiwa tadi, sangat jelas betapa tingginya kedudukan ibu, dan kita harus menghormatinya adalah bukti keimanan kita. Dan tanda akan kemuliaan seseorang ibu semua dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam Islam. Tentunya masih banyak lagi beberapa contoh peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yang paling berhak untuk aku berbakti itu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Yang kedua lalu ibumu, yang ketiga ibumu, dan keempat lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah waktu untuk ibumu itu adalah waktu prioritas. Jadikanlah waktu-waktu yang disisakan untuk dengan ibumu, jangan engkau main-mainkan waktu itu. Dan berbaktilah kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Demikian khutbah singkat Jumat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.